Beruntunglah bahwa penggemar atau pengkoleksi bonsai itu secara tidak langsung ikut menghijaukan. Dengan adanya penghijauan kembali, otomatis kita akan mengembalikan bumi ke alamnya. Selamat siang, berjumpa lagi dengan Baro Media. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Adin R. Pramono, orang memanggilnya dengan Adin. Saya termasuk salah satu penghobi bonsai atau penggemar bonsai. Dimulai dari sejak SMA, sudah menghobi mencari bonsai. Pada saat itu memang pengetahuan bonsai masih kurang atau belum sepaham sekarang setelah mengikuti atau masuk grup PPBI atau Persatuan Penggemar Bonsai Indonesia di Kebumen. Dari awal itulah saya sudah mulai belajar sedikit demi sedikit dari trainer-trainer yang ada di grup PPBI. Mulai saya latihan memprogram sendiri, kemudian merawat sendiri. Sebetulnya ini bonsai adalah peninggalan eyang yang pada waktu itu tahun 80-an sudah mengkoleksi berbagai macam jenis tanaman bonsai. Kemudian karena faktor usia dan kemudian takdir Tuhan memanggil Eyang Sarjoko, dan saya meneruskan koleksinya. Ada program dari awal lagi. Di sini berbagai macam jenis pohon yang bisa dibonsai. Untuk kebanyakan adalah jenis serut yang paling banyak di Kebumen. Kemudian ada beringin Arjuna, kemudian iprik ya, kelas ficus juga masih, dan kawista, ada sancang, dan sebagian ada sisir. Kalau yang baru-baru itu yang baru sebagai bahan itu ada lohansung, jerukan, kingkit, juga ada berbagai macam varian. Jadi sebelum mengenal bonsai, pada awalnya taunya bonsai itu adalah pohon yang dikerdilkan gitu aja awal-awalnya. Tapi setelah belajar melalui referensi buku maupun media maupun langsung dengan ahlinya, ternyata tidak hanya sekedar mengkerdilkan bonsai aja, tapi ada ilmunya, yaitu kita harus tahu karakter dari pohon yang akan kita bonsai. Jadi dasar-dasar bonsai itu kita belajar dari referensi, dari trainer-trainer yang handal, yang sering berkunjung ke PPBI Kebumen. Ada Bapak Kuncoro, ada Bapak Weni, Bapak Rusmadi adalah senior-senior saya di bidang perbonsaian. Jadi dari mereka saya memberanikan diri melatih diri sendiri untuk memprogram sendiri. Jadi memang bonsai itu butuh ketelatenan istilahnya juga. Kita tidak hanya sekedar menanam, kita juga harus merawat seperti tanaman-tanaman lain. Karena bonsai adalah bentuk seni, gabungan seni antara botani dan art atau jenis tanaman. Kita harus paham karakter tanaman. Misalnya jenis serut ini kelemahannya di mana, keunggulannya di mana, kita harus paham belum membentuk sebuah bonsai. Jadi karena secara umum kebanyakan bonsai adalah tujuannya untuk sebagai koleksi ataupun sekedar hobi, tapi ada juga yang untuk dikonteskan. Kalau dikonteskan kita harus paham dasar-dasarnya dulu. Bonsai, jenis-jenis bonsai itu ada jenis yang tegak lurus berkelok, kemudian ada yang miring, jenis miring atau menggantung. Kemudian ada jenis-jenis atau pohon yang ditonjolkan. Bonsai yang ditonjolkan itu ada 3 jenis. Menurut saya itu adalah dari tanamannya itu sendiri. Secara umum kelas atau jenis pinus seperti cemara, ada sinensis, cemara udang, cemara duri. Kemudian menonjolkan daun seperti bonsai mapel. Jadi yang ditonjolkan memang daunnya kalau untuk kontes. Kemudian ada jenis yang ditonjolkan buahnya. Jadi pohon apel itu kita program menjadi bonsai, kita tonjolkan pas berbuah apelnya atau kesemek untuk Indonesia. Kalau apel itu kan secara global banyak, kalau kesemek mungkin hanya ada di Indonesia. Kemudian ada jenis yang menonjolkan akar.
Jadi kita angkat akarnya menjadi suatu bentuk yang enak dipandang dan dilihat. Jadi karakternya akar bisa kelihatan. Kebetulan di sini belum membuat saya untuk yang menonjolkan akar. Jadi di sini masih pohon-pohon lokal Indonesia. Kemudian di sini kebetulan yang paling banyak saya punya jenis serut. Nah, untuk sekarang ini kan kebetulan mencapai boomingnya karena sering banyaknya pameran-pameran atau bonsai. Sekarang orang di masa pandemi ini malah suatu keuntungan, jadi mencari terobosan baru dengan mencari bahan-bahan bonsai. Di antaranya ada yang berburu untuk istilahnya mendongkel. Jadi karena bonsai kan butuh waktu yang lama ya, minimal dari prospek ke mencapai suatu kelas berkelas lah, itu mencapai 5 tahun dengan seluruh perawatan dan pemrogramannya. Nah, sekarang ada jalan pintas yaitu dengan mendongkel. Istilahnya mendongkel, jadi pohon yang sudah besar kita dongkel, tapi di sini karena kebanyakan hanya mengikuti apa keinginan, tidak melihat pohon itu yang didongkel mempunyai karakter yang bagus atau bisa diprogram untuk dilihat dengan enak atau dipandang untuk masuk ke kontes, bisa paling tidak diakui, itu belum sampai ke situ, masih secara memang kelemahannya ya karena belum banyak belajar. Mereka hanya tahunya bonsai, tapi belum mendalami secara detail apa isi bonsai sendiri. Kalau sejarahnya bonsai kan kebetulan bukan di negara kita. Jadi bonsai itu berasal dari Jepang dan Tiongkok, Cina. Jadi bonsai itu dua kata, bon dan sei, itu artinya tanaman yang diletakkan di pot yang dangkal. Istilahnya dangkal di sini adalah tanahnya sedikit, dari kita miniatur pohon yang besar kita pindahkan ke dalam pot. Itu secara globalnya pandangan bahwa bonsai itu adalah tanaman yang diletakkan di pot yang dangkal. Jadi sudah bercerita panjang lebar tentang awal bonsai, kemudian adalah pengalaman. Ini sekarang kita akan bicara pengalaman. Kebetulan pada waktu Kebumen mengadakan pameran bonsai ya tingkat regional sebetulnya, tapi pada saat itu yang mengikuti dari kota-kota besar banyak sekali, ada sekitar 17 kota besar. Kebetulan saya punya bahan ya masih kelas prospek, saya ikut terjun, ikut memamerkan pada waktu 3 jenis pohon, 2 serut, 1 anting putri. Nah, inilah pohon yang saya ikutkan ke dalam kontes di kelas prospek waktu itu. Waktu itu baru program awal dari serut ini, dan alhamdulillah langsung kategori baik. Ya, untuk kontes pertama kali saya mengikuti kontes bonsai, karena memang sepanjang bergelut dengan bonsai atau hobi dengan bonsai di Kebumen belum pernah ada kontes yang istilahnya agak lumayan lah besar. Nah, pada saat kemudian untuk istilahnya reorganisasi dari PBBI Kebumen mengadakan kontes bonsai yang tingkat regional, tapi jurinya juri nasional. September waktu itu kalau nggak salah 2018 di alun-alun Kebumen, dan sukses dalam kontes tersebut. Saya mendapatkan predikat baik untuk jenis serut ini, dan ada anting putri di sana juga dapat predikat baik. Dalam bonsai, mengelola bonsai memang tidak istilahnya tidak semulus yang kita perkirakan, pasti ada banyak kendala-kendala karena bonsai itu butuh perawatan yang rutin. Nah,
Kendala saya adalah karena hobi bonsainya belum full 100% ke bonsai, karena masih ada pekerjaan yang sebagai tenaga kerja atau karyawan, ya waktunya tidak bisa full untuk merawat bonsai. Nah, itulah kendala yang bagaimana sampai kelupaan untuk perawatannya. Misalnya sampai tanaman itu menjadi pecah lagi atau liar lagi, kita harus buka lagi program awal lagi. Tapi kalau masih pemrograman itu nggak masalah ya untuk jenis bonsai. Kalau yang jadi masalah itu kalau sudah bonsai sudah jadi sampai kita kelupaan perawatan, ya rusak istilahnya, tidak bisa dengan mudah untuk memperbaikinya, karena ranting aja itu mempunyai faktor terhadap keseluruhan. Karena untuk suatu kontes pohon itu tidak hanya segi keindahannya, juga kesuburannya, kemudian satu kesatuan dengan potnya atau tempatnya. Jadi untuk kontes nanti potnya pasti disiapkan yang khusus, yang matching atau yang bisa menyatu dengan pohon bonsainya. Seperti ini kan harusnya bukan seperti ini potnya harusnya lebih ceper, pendek, dan kalau bisa segi 4, yang jangan oval. Atau kita buat yang ekstrim sekarang itu dengan pot-pot yang bikin menyerupai batu alam, itu ya memang bagus. Jadi ada contohnya seperti itu. Tapi saya lagi grounding, itu potnya dibentuk dengan semen atau menyerupai batu-batuan. Itulah kendala-kendala dan pengalaman untuk kontes. Kebetulan mungkin nanti bulan Maret di Wadas Lintang juga ada pameran tingkat, kalau istilah di bonsai itu RT-an atau regional. Mungkin nanti ya akan mengikut sertakan koleksi-koleksi saya yang ada, dengan tentunya diperbaiki dulu atau didandani jadi sedemikian rupa sehingga kalau dilihat menjadi indah. Karena kalau kontes itu sebetulnya kita harus jeli terhadap trendsetternya. Terutama saat ini kan lagi ngetren bonsai anting putri, karena jenisnya itu memang karakter pohonnya itu sudah bagus itu ya, untuk secara keseluruhan, dari mahkota, kemudian dahan, cabang, ranting, batang tubuh, dan akar itu secara umum mudah untuk dibuat mengikuti alurnya. Tapi kalau saya itu cenderung lebih suka mengikuti arah pohon itu sendiri. Tinggal kita memoles sedikit arahnya mau kemana, dipercantik lah. Jadi tidak memaksakan arah pohon. Mungkin itu pengalaman dan halangan ya. Tentu untuk perawatan memang harus kita merawat tanaman, kita harus paham ilmu botani, apa jenis pupuknya, kemudian pohon ini butuh air atau bagaimana, kita harus paham. Minimal kita siram 2 kali sehari, jadi pagi atau sore. Mengenai di samping hobi, tentunya kan kita punya keinginan untuk menambah hasil atau income ya dari apa yang kita lakukan atau kita perbuat dengan mengkoleksi bonsai. Tentunya kita ingin mendapatkan income ya. Salah satunya adalah kita menjual dari koleksi-koleksi bonsai. Pada awalnya sih dari komunitas ya, karena lebih mudah komunitas. Kebetulan ada yang tertarik, kemudian ingin ya udah dilepas saja. Kebetulan udah ada dari komunitas dari luar kota malah untuk yang membeli koleksi saya, jenis pada waktu itu jenis legundi lah ya, udah siap kontes. Untuk memang secara umum belum dimaksimalkan pemasarannya, karena memang berat di hobinya, bukan di pemasarannya. Kira-kira begitu ya untuk pemasaran bonsai.
lewat media sosial tentunya, kita unggah lewat Instagram atau Facebook. Kadang ada yang banyak sih yang meminta menawar, tapi belum saya lepas karena belum puas, istilahnya puas di sini ada belum sampai jadi gitu kan. Istilahnya kalau masih bisa dimaksimalkan dan menghasilkan income yang lebih tinggi kan, kenapa tidak? Yaitu keinginan itu yang masih berat untuk menjual secara besar-besaran, jadi masih berat di hobinya, begitulah. Ini untuk di samping para penggemar atau penghobi bonsai, mungkin masyarakat umum ya belum banyak tahu bonsai itu adalah tanaman yang atau jenis hobi yang menghasilkan secara umum income-nya itu bukan money game. Kalau bonsai ya, bonsai itu adalah betul-betul dari dulu sampai sekarang ya memang harganya itu menggiurkan ya. Jadi mungkin belum banyak secara luas masyarakat umum, tapi saat sekarang ini adalah kesempatan yang baik untuk memulai terjun ke bonsai. Dalam hal ini adalah pembibitan. Sebetulnya gampang sekali untuk pembibitan. Untuk kita misalnya punya pohon yang sebagai indukan, kita cangkok aja, kemudian kita kembang budidayakan. Hasil cangkokan itu langsung disiapkan lahannya untuk bahan-bahan bonsai. Itu sekarang sudah banyak sekali yang berusaha seperti itu. Saya anjurkan untuk masyarakat umum atau penggemar bonsai ataupun yang kebingungan mau usaha apa ya, mulailah dengan membudidayakan bibit-bibit atau bahan-bahan yang bisa dibonsaikan. Nanti bisa melihat referensinya. Itu mudah sekali sebetulnya untuk bonsai. Jadi kita tinggal, terutama jenis serut ini bisa di samping di stek bisa, kemudian iprik atau kelas ficus ya, itu mudah sekali untuk dikembangkan atau budidayakan dengan kita mencangkok. Bisa dengan cangkok angin atau dengan cangkok yang konvensional. Kemudian hasilnya itu kita siapkan lahan yang cukup lah untuk membuat lahan bahan-bahan bonsai. Kita rawat dengan yang rutin, pemupukan dan juga penyiramannya kita kontrol. Kemudian kita lihat karakternya pohon itu seperti kita udah diarahkan dari awal, dari bahan bonsai itu sudah kita siapkan. Jadi pada waktu pemrograman kita menjadi lebih mudah. Jadi untuk masyarakat saya himbau untuk awam yang belum paham bonsai, segeralah untuk membudidayakan bahan-bahan bonsai yang karena kita untung sekali hidup di negara Indonesia ya, begitu banyak varian pohon, terutama yang bisa dijadikan bonsai itu sangat luar biasa. Sekarang lagi tren lagi jambu biji itu ya, jambu biji sekarang aja udah mulai dibonsai. Kemudian pohon waru itu yang dulu kita nggak terbayangkan, pohon jambu dan pohon waru di bonsai itu kita nggak terbayangkan. Kalau dulu kebanyakan ya beringin, jenis ficus itu. Kalau sekarang udah banyak variannya pohon. Dan itu kita bersabar dari bahan sampai menjadi prospek, menjadi naik tingkat, menjadi siap kontes itu memang butuh waktu. Paling tidak untuk sampai siap kontes ya 5 tahun lah dari bahan yang sudah bagus dari prospek. Jadi ini sangat menguntungkan, atau memang dari segi ekonominya itu luar biasa ya. Pohon nilainya itu dari 100-an ribu, jutaan, bahkan untuk yang luar biasa yang tingkat internasional itu mencapai harganya miliaran. Itu sangat menggiurkan ya untuk
kita membudidayakan bahan-bahan bonsai. Oke, untuk yang berniat mendalami atau dalam ilmunya tentang bonsai atau belajar bonsai, bisa merapat atau berkunjung ke tempat saya di Pondok Batu @Rockstone untuk nama di media sosialnya dari Pondok Batu @Rockstone di webnya, kemudian di Facebook, kemudian kadang saya unggah untuk pohon-pohonnya juga Instagram Adinpra ya. Kalau di Kebumen sebetulnya banyak sekali komunitasnya. Kita bisa, kebetulan di PPBI Kebumen itu mengadakan pertemuan rutin bulanan, tapi berhubung dengan saat ini pandemi COVID, jadi ini agak vakum sudah berapa bulan, tapi mungkin insya Allah bulan depan kita akan memulai lagi untuk semangat kembali menyongsong 2021 di era pemulihan ya. Kita bersama-sama mendukung untuk berakhirnya masa pandemi ini. Kita bisa ya datang ke Pondok Batu @Rockstone, beralamat di RT 5 RW 11 Panjer, Kebumen, atau di sekretariat di PPBI Kebumen itu di Kuayuan ya, di Desa Kuayuan. Kemudian di sini juga ada di belakang Kodim komunitas-komunitas bonsai Kebumen. Jadi kalau memang punya kemauan, keinginan untuk memperdalam atau belajar bonsai, marilah secara bersama-sama. Saya juga masih belajar sebagai penghobi dan juga pengkoleksi bonsai. Silahkan datang merapat ke tempat saya. Oke, sampai dimana tadi kita pembudayaan ya. Sekarang kita tempat berlatih sudah saya ceritakan. Kemudian untuk akhirnya di samping keuntungan kita mengkoleksi atau penghobi bonsai adalah kita juga menyumbang oksigen kepada bumi ya, karena kita secara tidak langsung kita memberikan istilahnya warna baru. Jadi kita merawat pohon dengan keseriusannya, tentulah dari pohon itu secara alami menghasilkan oksigen. Jadi kita membantu, di samping penghijauan juga kita mensuplai, membantu menambah oksigen yang ada di bumi. Jadi sebelum kita berakhir, jadi beruntunglah bahwa penggemar atau pengkoleksi bonsai itu secara tidak langsung ikut menghijaukan atau menyelaraskan kembali ke natural alam. Jadi kita karena sudah kemajuan teknologi, kita sudah berkurang ya oksigennya karena kerusakan ozon. Dengan adanya penghijauan kembali, otomatis kita akan mengembalikan bumi ke alamnya, ke habitat yang dimana secara alami sebagai pohon sebagai penghasil oksigen dan juga menghasilkan income. Jadi sebelumnya terima kasih sekali pada Baromedia. Jangan lupa ya untuk para penggemar atau penonton Baromedia channel, jangan lupa ya di like dan di subscribe ya untuk channel Baromedia yang kebetulan mendukung UKM atau UMKM ya. Jadi Anda terbantu sekali dengan adanya channel Baromedia ini. Usaha Anda akan menjadi lebih dikenal secara umum, tidak hanya di lokal Anda, mungkin bisa global ya, secara karena zaman sekarang itu now itu apa itu adalah dunia media ya. Jadi apa yang kita katakan mungkin di luar sana juga bisa melihat atau menyaksikan, mendengar sekaligus apa yang kita perbuat, kita lakukan. Jadi jangan lupa ya, sekali lagi subscribe channel Baromedia dan jangan lupa like-nya untuk Baromedia. Baromedia maju terus berjaya untuk kemajuan UMKM Indonesia.